Film ini mengisahkan tentang seorang pelatih football, Rusty Russell, yang pindah bersama keluarganya ke Texas untuk bekerja di sebuah panti asuhan The Masonic. Kemudian Russell juga menjadi teman dan pelindung mereka. Hingga lahirlah sebuah semangat bagi anak-anak yatim piatu di sana dengan mengungkapkan, "Saya bangga menjadi yatim piatu." Bagaimana kisahnya? Simak info dari alur cerita film dalam video ini. Pria ini adalah Rusty. Dulu, ia adalah seorang tentara Amerika, mantan seorang guru, dan sekaligus seorang mantan pelatih American football di klub sekolah tempat ia mengajar. Rusty dan keluarganya sedang bersiap pindah ke panti asuhan di Texas untuk bekerja sebagai guru bagi anak-anak yatim piatu di suatu panti asuhan. Ketika Rusty dan keluarganya tiba di panti asuhan, mereka disambut oleh salah satu guru bernama Frank. Saat mengobrol, seorang petugas polisi tiba-tiba muncul bersama seorang remaja berlumuran darah. Anak itu bernama Hardy. Petugas menjelaskan bahwa ayah Hardy telah dibunuh 2 hari sebelumnya, dan ibunya telah meninggalkan Hardy sendirian dengan jasad ayahnya. Frank meminta petugas polisi untuk membawa Hardy ke ruang kesehatan, sedangkan dirinya sendiri mengantar keluarga Rusty ke rumah baru mereka. Namun, setelah melihat keadaan rumah yang tidak memuaskan, istri Rusty yang bernama Juanita merasa kecewa. Malam itu, Juanita berusaha keras untuk tidur. Melihat istrinya sulit tidur, Rusty berusaha meyakinkannya dan berjanji akan membersihkan rumah besok. Saat Juanita tidur, dia teringat masa lalunya ketika dia dan saudara laki-lakinya harus tinggal dan tumbuh di panti asuhan. Pada saat itu, anak-anak di panti asuhan hanya mendapat sedikit perhatian dari pemerintah dan bahkan dianggap sebagai beban masyarakat. Namun, setelah tumbuh dewasa, ia memutuskan untuk melayani anak-anak di panti asuhan untuk bisa memberi mereka pendidikan yang layak. Setelah membersihkan rumah di pagi hari, Rusty bertemu dengan seorang petugas kesehatan bernama Doc. Saat mereka mengobrol, mereka mendengar anak-anak dari panti asuhan berdebat. Tak lama kemudian Frank tiba. Kemudian Doc, yang khawatir anak-anak akan dihukum, mencoba melindungi mereka. Ia mencoba menjelaskan kepada Frank bahwa mereka hanya sedang mengobrol, membahas tentang olahraga American football. Semenjak kejadian kemarin, Rusty bersikeras untuk membentuk tim football di panti asuhan. Pada hari pertama dia mengajar di kelas, Rusty kebingungan sendiri, kok bisa ya, sebagian besar siswa di kelasnya tidak bisa berhitung ataupun membaca. Setelah kelas selesai, Rusty segera menyuruh anak-anak ke lapangan untuk melihat apakah mereka bisa bermain football atau tidak. Choose a partner one-on-one. Set! Hike! Put your opponent in a headlock. You can't wrap up. Keesokan harinya di kantor kepala panti asuhan, Frank mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rusty bakal tidak ada gunanya. Frank bilang, anak-anak yatim piatu itu tidak memiliki bakat, jadi menurut dia, mereka harus terus belajar mencetak brosur, supaya nantinya mereka bisa bekerja di pabrik ketika mereka tumbuh dewasa. Jadi tanpa memberitahu kepala panti asuhan, di tengah-tengah pelajarannya, Frank diam-diam selalu menyuruh anak-anak untuk mencetak brosur dan menjualnya lagi. Jika terjadi kesalahan, ia akan tega memukuli mereka dengan tongkat. Sayangnya, di mata kepala panti asuhan, yang tidak tahu tentang eksploitasi anak, mengira Frank adalah guru yang baik. Karena hasutan Frank, kepala panti menginstruksikan kepada Rusty untuk berhenti melatih anak-anak panti berlatih football. Menurutnya, belajar mengenal dunia kerja lebih baik dibanding sekedar dunia olahraga. Toh syarat lulus tes ujian juga dinilai dari keahlian membaca dan menulis, bukan olahraga. Apalagi katanya, sekarang ini untuk membaca satu kalimat aja, para anak yatim masih belum lancar betul. Tetapi, bukannya menjadi drop, Rusty merasa ada tantangan. Dengan bantuan istrinya,
ia memutuskan untuk mengajarinya lebih keras lagi. Some are heritable traits. You need to focus. Damn it, boys! Football, man. Now, most boys your age Seen a more chaotic clamber. dealt with some hardship. You're unique. Is this test gonna... And that's called motive. But the examination, fortunately for you... You're right. Glock? Texas Christian pads, helmets, and clean cleats that fit you. Don't want you getting blistered. And that's where all life is. Alright, that's good. Setibanya masa ujian, seluruh siswa mencoba menyelesaikan soal-soal ujian. Pada malam hari, di teras halaman rumahnya, Rusty terlihat tampak begitu khawatir. Ia terus memikirkan, bagaimana jika anak-anak tidak lulus? Tidak seperti suaminya, Juanita justru malah tampak tenang. Istrinya bilang, sejak ia mulai membantu mengajar di sini, ia telah merasa lebih dengan segala situasinya dan merasa jauh lebih bahagia daripada di tempat tinggalnya dulu. Keesokan harinya, ketika mereka sedang berlatih sepak bola, kepala panti asuhan datang dan memberitahukan hasil ujian kemarin. Hasilnya tidak terlalu cemerlang, tapi ada banyak kemajuan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dari 17 anak, hanya 5 yang gagal, sisanya lulus dengan hasil biasa-biasa saja. Beberapa hari kemudian, Rusty dan Doc ikut serta dalam liga football antar sekolah. Rusty mendaftarkan tim sepak bolanya di sana dengan nama Masonic Home. Sayangnya, ketua liga menolak untuk mendaftarkannya dengan alasan bahwa sekolah Rusty hanya memiliki sedikit siswa. Menurut aturan, setiap sekolah harus memiliki setidaknya 500 siswa. Doc kemudian mengatakan bahwa berdasarkan aturan, bahkan jika jumlah siswanya sedikit, Masonic Home masih bisa berpartisipasi jika sekolah lain tidak keberatan. Setelah beberapa lama terus berdiskusi, pendaftaran tim Masonic Home untuk turnamen football antar sekolah pun disetujui. Ketika mereka kembali dan Rusty memberitahu mereka tentang keputusan rapat, anak-anak terlihat sangat senang. Setelah berminggu-minggu giat berlatih, hari turnamen antar sekolah pun akhirnya tiba. Namun, karena ini adalah pertama kalinya tim Masonic bermain, dan karena mereka belum kompak, mereka bermain belum cukup bagus. Bahkan, ketika Hardy mencetak gol pertama, gol itu dibatalkan oleh wasit karena temannya telah melakukan pelanggaran. Seluruh tim berdebat dan saling menyalahkan. Karena malu, Rusty dan Doc mencoba menenangkan mereka. Keesokan harinya, ketika masih pusing memikirkan formasi permainan baru, Rusty melihat putrinya menggambar sesuatu. Ketika ditanya, anak perempuan itu menjawab bahwa itu adalah formasi sepak bola yang sedang digambar ayahnya. Dari gambar ini, Rusty langsung mendapat ide cemerlang. Malam itu, saat anak-anak hendak mandi, Rusty tiba-tiba menyuruh mereka keluar. Di luar, ia memperkenalkan strategi baru yang dirancang putrinya tersebut. Berbeda dengan formasi sebelumnya, serangan ini menekankan kecepatan menyerang dalam pertandingan daripada kekuatan di lini tengah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar tim lawan, ia akan kesulitan mengimbangi kecepatan tim Masonic. Tapi ketika Rusty bertanya, apa pendapat anak-anak tentang formasi baru ini? Raut wajah mereka semua tampak pesimis dan tidak berpikir bahwa mereka bisa menang dengan formasi baru itu. Dia kemudian mengatakan kepada mereka bahwa, seperti mereka, dia pernah tinggal di panti asuhan saat masih kecil. Rusty tidak memiliki ayah dan ibu, kesepian, tetapi ia tidak pernah putus asa dan terus bekerja untuk meraih mimpinya. Dan disinilah ia sekarang. Ia berharap bahwa semua anak yatim piatu di sini akan menjadi kuat secara mental seperti dirinya. Dan di tengah malam yang dingin,
Rusty mengatakan kepada anak-anak untuk berteriak, "Saya bangga menjadi yatim piatu." Ketika anak-anak lain bubar, Rusty bertanya mengapa Hardy tidak berteriak bersama mereka. Hardy menjawab, "Saya tidak mau mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Bagaimanapun juga, seorang yatim piatu seperti dia masih akan tetap menjadi anak-anak yang rendahan," ujarnya pesimis. Hari demi hari berlalu dan hari pertandingan kedua pun tiba. Dalam pertandingan ini, tim Masonic Home mulai mencoba formasi baru. My God, Sealy has rumbled down Seal Luffin to fool the Rams again. Touch and smile. That's a good start. Leveling. It's two split. These little fellas have come out swinging against the wide open pass sideline. The 5 and touchdown. Berkat formasi baru yang diciptakan oleh putri kecilnya, tim Masonic memenangkan pertandingan dengan selisih skor 28-0. Dalam perjalanan pulang, mobil Rusty mogok. Tak lama kemudian, bus tim sekolah lawan berhenti dan mulai mengolok-olok anak-anak Masonic. Seorang pelatih bernama Latter turun dan ikut mengejek dengan mengatakan, bagaimana bisa seorang anak yatim piatu mengalahkan tim sepak bola sekolah papan atas? Rusty cuma bisa menghela napas. Seiring dengan berlalunya waktu, berita tentang kemenangan dan formasi unik dari 12 orang itu menjadi topik pembicaraan di kota. Masonic Home sekarang terkenal di seluruh Amerika Serikat. Karena itu, banyak orang datang untuk sengaja ingin menonton permainan football mereka. Di ruang ganti sebelum pertandingan dimulai, Rusty sengaja mempengaruhi timnya dengan mengatakan bahwa pelatih lawan mengatakan kepada mereka jika Masonic pasti akan kalah. Mereka akan kalah dengan 50 poin. Provokasi Rusty berhasil menyulut semangat mereka. Yard behind out there. The Fairbanks coming around the end. Take it. The ball as Highland Park calls a timeout. Milo, you take the fullback. Sealy line. The wing team by tackling everybody in Portland's a running circle. Gets stopped short. Scooped up by the well over 5 yards. It's about 50, huh? Highland Park is lost. Setelah kemenangan kemarin, kemenangan demi kemenangan selalu membawa kesuksesan. Kisah seorang anak yatim piatu yang mampu meraih sejumlah kemenangan tanpa kalah telah menginspirasi banyak orang di Texas, khususnya anak-anak yatim piatu. Suatu hari seorang wanita datang ke panti asuhan mencari Sidi, nama putranya. Wanita itu menangis dan memohon agar anaknya kembali, sambil mengatakan bahwa dia menyesal meninggalkan Sidi di panti asuhan. Tetapi Sidi menolaknya dengan tegas. Dia tahu ibunya ada datang ke sini, karena dia telah menjadi pemain football terkenal. And your mother back to me! Come to the door! Sidi menjadi sangat sedih dibuatnya. Selama bertahun-tahun ia berharap ibunya akan datang untuknya dengan rasa penyesalan, tetapi ternyata ibunya tidak pernah berubah. Melihat kesedihan temannya, Hardy memeluknya, memberitahukan kepadanya bahwa Sidi tidak sendirian. Hardy dan anak-anak di sini memahami apa yang dia rasakan. Tidak ada tim yang bisa menandingi formasi unik Rusty, dan Amerika Serikat sangat menantikan berita kemenangan mereka. Dan sedikit demi sedikit, impian Rusty untuk memperbaiki kehidupan anak-anak yatim piatu di panti asuhan ini menjadi kenyataan. Keesokan harinya,
Kepala panti asuhan membagikan timnya seragam sepak bola yang disumbangkan oleh sekolah lain yang berpartisipasi dalam turnamen. Kepala panti asuhan menjelaskan bahwa tidak ada cukup uang untuk membeli seragam football baru, jadi dia berinisiatif untuk meminta sumbangan dari sekolah lain untuk menggantikan pakaian tim sepak bola Masonic yang sudah jelek. Setelah kepala panti pergi, Rusty melihat Doc sedang minum. Rusty langsung membuang minumannya dan mengatakan kepada Doc untuk memberi contoh bagi para siswa. Kata Rusty, jika mereka terus melihat Doc minum-minum seperti ini, suatu hari nanti anak-anak akan menjadi pemabuk juga. Sementara itu, Frank bertemu dengan Later, pelatih tim yang dilawannya di semifinal. Later rupanya memberikan sogokan kepada Frank untuk membuat hasutan yang nantinya bisa membuat tim Masonic didiskualifikasi. Frank menyerahkan dokumen yang bisa membuktikan usia Hardy yang sebenarnya. Dokumen itu menyatakan bahwa umur Hardy 1 tahun lebih tua dari umur pemain seharusnya, yang berarti bahwa tim Masonic akan dituduh telah melanggar aturan turnamen dan aturan liga. Seminggu kemudian ada pertandingan lagi. Kali ini Masonic home melawan tim sepak bola Later. Ketika timnya sudah terlihat mendekati kekalahan, ia melakukan kecurangan dan memerintahkan pemainnya untuk langsung mencederai pemain Masonic. I didn't mean it. To the side. Carlos, get the stretcher on the double. Quickly. Beruntung meski kekurangan satu pemain, Masonic Home tetap menang jauh di atas tim Later 49-10. Malam itu di panti asuhan, Frank tiba-tiba memasuki kamar asrama anak laki-laki. Dia segera menarik salah satu siswa dan memukulinya dengan tongkat kayu hingga babak belur dan pingsan. Frank mengatakan bahwa itu adalah hukuman akibat mengintip ke dalam asrama putri. Hardy, yang tidak menerima penyiksaan temannya, menjadi murka. Dia kemudian melakukan pembalasan dengan memukul Frank dari belakang dengan tongkat kayu miliknya sampai tongkat itu patah. Seperti yang Frank lakukan, setelah Hardy merasa puas kemudian pergi. Keesokan paginya, Rusty terkejut membaca di koran bahwa tim Masonic Home, di mana Hardy, yang setahun lebih tua dari usia pemain seharusnya, telah didiskualifikasi karena dituduh sudah melakukan kecurangan. Saat itu Rusty bingung dan ingin memberitahu Doc, kenapa salah satu muridnya babak belur. Mendengar cerita pemukulan Frank semalam, Rusty pun bergegas untuk segera melapor ke kepala panti. Tapi sayangnya, sebelum Rusty datang, Frank sudah ada duluan di sana, dan sudah mengarang cerita tentang kejadian tadi malam, lalu malah balik melaporkan Hardy. Meski begitu, Rusty tidak peduli dan dia tetap melaporkan semua insiden kekerasan Frank selama ini berdasarkan keterangan para siswa. Namun, kepala panti asuhan lebih mempercayai Frank karena dia lebih senior darinya. Rusty sangat kecewa mendengar keputusan kepala panti. Di rumah ia bercerita kepada sang istri, Juanita. Rusty sudah merasa sangat lelah dan tidak bisa terus melawan semua ini sendirian. Juanita kemudian menyerahkan setumpuk surat dukungan dari para penggemar tim Masonic yang datang setiap hari selama 2 minggu, dari berbagai penjuru Amerika Serikat. Juanita berkata, Rusty tidak sendirian. Ada banyak orang yang mendukungnya, meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya. Ketika Rusty sedang membaca surat-surat itu di teras, anggota tim Masonic datang. Kemudian mereka mengatakan kepada Rusty bahwa Hardy telah menghilang setelah kejadian kemarin dan belum kembali ke panti asuhan. Ketika Rusty mendengar berita itu, ia berpikir bahwa Hardy pasti telah kembali ke rumah lamanya, di mana orang tua kandungnya telah meninggalkannya bersama mayat ayahnya waktu itu. Seperti dugaannya, di kandang kuda terdekat, Rusty bisa menemukan anak itu. Kemudian ia bercerita tentang masa lalunya, dan bagaimana ia mengalami ketakutan yang sama seperti yang dialaminya saat ini. Saat berada di medan perang, Rusty menyaksikan saudara kandungnya sendiri mati tepat di depan matanya. Ketika kakaknya meninggal,
Ia berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa ia sebut rumah di dunia ini. Tetapi cerita itu justru membuat Hardy marah, karena menurutnya itu sungguh tidak adil. Rusty memeluk dan menghibur Hardy. Lalu, tiba-tiba, seluruh tim Masonic datang dan mengajak Hardy untuk kembali ke rumah panti asuhan bersama mereka. Rumah panti asuhan itu selalu menjadi rumah Hardy untuk kembali. Keesokan harinya, ketika terungkap bahwa tim Masonic Home telah didiskualifikasi, banyak orang yang memprotes dan menuntut agar Football League membatalkan keputusan tersebut. Ketika protes publik berubah menjadi ramai, sidang liga kompetisi pun segera diadakan. Ketua liga memberitahu mereka bahwa usia Hardy bertentangan dengan aturan berdasarkan akta kelahirannya. Ketika Hardy memeriksanya, ia menjelaskan bahwa akta kelahiran itu milik kakaknya yang sudah lama meninggal dunia. Karena itu, semua anak laki-laki dalam keluarga Hardy menyandang nama yang sama. Ayahnya adalah Hardy Brown, kakaknya adalah Hardy Brown II, dan Hardy sendiri adalah Hardy Brown III. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, Ketua Liga tetap mendiskualifikasi tim Masonic. Ketua Liga, seperti halnya Frank, juga sudah disuap oleh Ladder, sang pelatih tim lawan. Dengan kejadian yang menghebohkan itu, Presiden pun akhirnya harus turun tangan. Ketika keputusan baru saja akan disahkan, mendadak sekretaris berlari dan memberitahu kalau Pak Presiden menelpon gara-gara berita ini. Di telepon, Pak Presiden, yang merasa ada kecurangan dalam liga, mengancam akan memecatnya. Jika Ketua Liga tidak mengizinkan tim Masonic Home untuk melanjutkan liga, saya akan memecat Anda sekarang juga. Ketua Liga, yang mendengar ancaman dari orang nomor 1 Amerika itu pun, menjadi sangat ketakutan dan segera mengumumkan bahwa dia tidak akan mendiskualifikasi tim Masonic Home. Keesokan harinya, ketika tim Masonic Home akan berangkat ke final, yang akan digelar di luar kota, semua orang terkejut dengan kedatangan seorang polisi yang baru saja datang ke sana. Hardy pada awalnya khawatir ia akan ditangkap karena telah memukuli Frank. Namun, petugas itu ternyata malah menyemangati untuk bisa menang dan membawa piala itu ke panti asuhan. Ia langsung bergegas pergi ke kantor Frank. Polisi itu menjelaskan bahwa dia telah menerima laporan bahwa Frank telah mengeksploitasi dan menyiksa anak-anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Akhirnya, Frank dibawa ke kantor polisi lengkap dengan sejumlah barang bukti. You filthy weasel! Pada pertandingan final, di babak pertama, untuk pertama kalinya mereka gagal menembus pertahanan lawan dalam formasi mereka sendiri. Tim lawan mencetak 7-0 poin dan seluruh tim Masonic Home dikalahkan. Para pemain tim Masonic babak belur pada pertandingan saat itu. God, I'm gonna knock his teeth in. All right. Now, right here. Okay. We're dry. Here we go. You want to block? You can't block 4 times. Hey, that's no right to block. We're losing because of you. You're gonna tell me. Hey, you haven't done shit, so I can hand it to you. Unless y'all protect. Oh, I can't attack. It's either I do or you throw it faster. I can't. Maybe we. Marty ain't even said a word. You ain't so mighty. What now, coach? Rusty terdiam dan memperhatikan murid-muridnya dengan putus asa.
Dalam kekacauan di ruang ganti, Hardy menarik sendiri jarinya yang patah dan berteriak, "Aku bangga menjadi yatim piatu." Seketika suasana menjadi hening. Hardy, yang tadinya enggan mengucapkan kata-kata itu, akhirnya mengucapkannya juga. Hardy mulai menjelaskan bahwa ia memang tidak percaya bahwa anak yatim piatu seperti mereka bisa menang. Tapi, setelah perjuangan panjang, tim Masonic Home berhasil mencapai final. Itulah mengapa ia sekarang percaya. Dan ia berharap rekan-rekannya tidak akan menyerah dan terus percaya diri. Luka-luka ini hanyalah bekas luka kecil dan tidak dapat menghapus jiwa anak-anak yatim piatu seperti mereka. Mendengar kata-kata Hardy telah menyalakan kembali api semangat juang keluarga tim Masonic. Melihat semangat mereka, Doc merasa malu dan terpukul. Doc yang awalnya kecanduan alkohol, saat itu juga memutuskan untuk berhenti minum alkohol. Setelah mematangkan strategi mereka, Masonic pun memulai ronde kedua. Hardy kini berhasil mencetak touchdown dan mencetak 6 poin untuk tim Masonic. Menyaksikan semangat juang mereka, semua penonton menjadi bersemangat dan bersorak-sorai gembira. Dalam situasi saat ini, tim yang mencetak gol lebih dulu akan memenangkan pertandingan. Rusty meminta jeda untuk mengubah strategi. Kali ini Masonic akan melakukan tipuan. Tim lawan akan tahu bahwa nanti Hardy sedang menggiring bola, jadi biarkan dia berkonsentrasi mengejar Hardy, meskipun padahal Hardy hanya berlari tanpa bola. Sealy's gonna run it in himself. See there? Yeah. Rencana itu berhasil. Tim Masonic berhasil mendekati gawang lawan. Dengan 7 detik tersisa, bola dibawa lari ke garis touchdown. Di saat-saat penentuan itu, Rusty mengatakan kepada anak-anak bahwa kali ini mereka bebas bermain sesuai keinginan mereka. Entah mereka akan menang atau kalah, mereka harus bermain dengan percaya diri dan tersenyumlah. Tunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak yatim piatu seperti mereka adalah anak-anak pejuang yang handal. Come on, Hardy. Clearing the pile. Sandy's with him. The referees have brought us down, and he's taken 6 goals. Hardy gagal mencetak touchdown meskipun selisihnya hanya 3 inci. Tim Masonic Home kalah dengan skor 7-6. Namun demikian, di tengah-tengah itu semua, para pemain, komentator dan penonton dari tim lawan bersorak-sorai untuk Masonic Home.
Ini adalah kisah perjuangan tim yang terdiri dari 12 anak yatim piatu yang memulai dari nol sampai sekarang untuk mencapai hal-hal yang melebihi dari apa yang mereka impikan sebelumnya. Mereka mungkin tidak memenangkan gelar juara untuk dicetak di surat kabar, tetapi perjuangan mereka akan selamanya dikenang. Dalam perjalanan pulang, Hardy meminta maaf, mengatakan bahwa dia masih merasa bersalah karena tidak mencetak gol sebelumnya. Mendengar hal ini, Rusty mengatakan bahwa apa yang telah dicapai oleh Hardy dan anak-anak telah melebihi dari apa yang ia harapkan. Ketika mereka tiba di panti asuhan di tengah malam, semua orang menyambut hangat kepulangan tim yang kembali ke rumah. Apa yang dibawa Rusty ke panti asuhan ini sebagai guru lebih dari sekadar pelajaran olahraga dan akademis. Sebagai guru, ia mengajarkan kepada anak-anak yatim piatu apa artinya menjadi sebuah keluarga. Walk on broken water. Don't make me push it any further. Why do you wanna make it wrong? I'm trying to hold on, so please.